Oke, kita mulai. Kita masuk kepada pengantar Domain Name System atau DNS. Di sini ada latar belakang, cara kerja DNS, organisasi yang terkait, pengelolaan nama domain di Indonesia, topik seputar DNS. Kita mulai dari latar belakang. Komputer bekerja berdasarkan dengan angka 10, 10, 01, 01. Nomor IP 200.201.150.45. Semua diterjemahkan menjadi angka biner baru kemudian diproses. Angka biner itu adalah angka yang terdiri dari 1, 0, 0, 1. Jadi cuma 1 dan 0 di dalam angka biner tersebut. Manusia memiliki kelemahan dalam mengingat angka. 200.201.150.47 versus www.its.ac.id. Mana yang lebih mudah diingat? Tentunya lebih mudah mengingat huruf. Karena manusia itu memiliki kelemahan dalam mengingat angka. Kemudian menjadi identitas. Contohnya Yahoo, Amazon, Google itu lebih diingat dibandingkan dengan angkanya. Angka IP tadi. Solusinya diperlukan sebuah konversi dari nama ke angka dan sebaliknya. Cara paling mudah adalah dengan menggunakan tabel. Di sistem Unix ada berkas etc host. Contoh isinya bisa Anda lihat ya. Router 167.205.21.81, kemudian www.its.ac.id, IP-nya 167.205.21.82, kemudian mail server Asimov ya, yang beda cuman nomor yang ada di belakangnya aja. Tapi masalah akan muncul dari tabel tersebut. Nah, sistem tabel hanya dapat digunakan untuk jumlah mesin atau komputer yang tidak terlalu banyak. Ketika komputer semakin banyak, apakah sistem tabel di komputer kita akan mampu melayani? Atau apakah Anda mau mengentri semua nama domain dan mendata semua IP di tiap komputer yang ada di jaringan? Nah, jadi permasalahan akan muncul ketika penggunaan komputer atau PC itu banyak. Di jaringan global atau internet, ya, penyebab masalahnya adalah teknologi internet terus berkembang, jumlah host bertambah, data di tabel semakin besar dan akan repot jika diinput secara manual. Perebutan nama yang favorit yaitu nama fungsi, server, router, nama tokoh, kartun, pengarang science fiction, nama lokasi, kota, negara. Nah, ini penyebab masalah yang ada di jaringan global. Kemudian kita masuk ke Domain Name System atau DNS. DNS bisa diartikan sebagai Distribute Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP. Nah,
Kemudian DNS merupakan sebuah aplikasi service yang bisa digunakan di internet seperti web browser atau email yang menerjemahkan sebuah domain name ke IP address. Itu merupakan pengertian dari DNS. Kalau kita tidak bisa mengupdate data tabel terus-menerus di komputer klien, bagaimana caranya agar komputer tetap bisa tahu nomor IP address komputer tujuan di jaringan internet? Nah, harus ada solusi yang bisa membantu komputer klien agar tahu berapa nomor IP address komputer tujuan. Kemudian mengkonversi tabel IP address menjadi domain name agar mudah diingat. Kemudian membuat domain name system di komputer server agar semua komputer klien bisa merujuk ke komputer tersebut untuk mencari referensi IP address komputer tujuan. Nah, itu beberapa alternatif yang bisa digunakan. Nah, kalau semakin banyaknya jumlah komputer. Kemudian, kenapa kita memerlukan DNS, Domain Name System? Ketika komputer klien mencari komputer lain, katakanlah X, pada jaringan yang berbeda, dan Anda tidak tahu berapa nomor IP address-nya, maka komputer klien ini membutuhkan pertolongan komputer DNS server untuk memberitahu berapa IP address komputer X berdasarkan nama domain yang kita kirimkan ke komputer DNS server tersebut. Nah, bisa Anda lihat pada gambar berikut ini ya. Jadi, klien itu akan mengirimkan atau membutuhkan pertolongan DNS server untuk memberitahu berapa nomor IP address komputer tujuan tadi atau komputer lain tadi. Kemudian DNS server mengirimkan ke klien, baru klien menuju ke komputer lain atau komputer tujuan tersebut. Jadi itu adalah fungsi dari DNS server. Nah, untuk menolong supaya tahu alamat IP yang dituju. Kemudian, cara kerja dari DNS memetakan nama komputer menjadi IP address. Klien DNS disebut dengan resolver dan DNS server disebut dengan name server. Nah, lihat di sini ya. Jadi ini ada klien menuju internet. Ya, semua menuju internet, kemudian mencari IP yang dituju. Dan ketik apa, nah, nanti DNS yang akan memberitahu alamatnya. Kemudian prinsip kerja dari DNS, ya, resolver atau klien itu mengirimkan queries ke name server. Kemudian name server mengecek ke local database atau menghubungi name server lainnya. Jika ditemukan akan diberitahukan ke resolver atau ke klien. Jika tidak akan mengirimkan failure message. Resolver menghubungi host yang dituju dengan menggunakan IP address yang diberikan name server. Kemudian resolver atau komputer klien menjawab permintaan user yang ingin mencari informasi pada komputer lain di jaringan dengan menghubungkan diri ke komputer tujuan. Namun sebelum ke komputer tujuan, terlebih dahulu melihat isi cache
cache-nya sendiri. Apabila pertanyaan tersebut pernah ditanyakan dan jawabannya disimpan dalam cache miliknya, bertanya atau query kepada DNS server lokal serta menginterpretasikan hasilnya. Nah, jadi komputer user atau klien tadi, ya, pengguna tadi, misalkan mau mencari apa, mencari program penggunaan Microsoft, contohnya apa. Nanti dicari cache dulu, di cache-nya pernah ada enggak? Kalau pernah ada ya cepat, tapi kalau belum ada ya lari ke DNS server lokal. Lokalnya kalau ada ya balik lagi ke server, jadi agak cepat. Tapi kalau di sini belum pernah mengunjungi ya berarti lari ke internet secara global, agak lama. Jadi kalau PC atau laptop atau handphone Anda misalkan pernah mencari sebuah artikel A, kemudian jarak berapa bulan cari lagi, biasanya lebih cepat dibandingkan Anda mencari artikel yang baru pertama kali. Itulah prinsip kerjanya. DNS memiliki beberapa keunggulan seperti mudah, konsisten, dan simple. Mudah, DNS sangat mudah karena user tidak lagi direpotkan untuk mengingat IP address sebuah komputer, cukup hostname atau name komputer saja. Konsisten, IP address sebuah komputer bisa saja berubah, tapi hostname tidak harus berubah. Simple, simple di sini adalah user atau pengguna hanya menggunakan satu nama untuk mencari nama domain baik di internet maupun di intranet. Meskipun ada banyak mirror server yang digunakan. Kemudian kita masuk ke pengaturan nomor IP dan nama. Sejarah pengaturan nomor IP dan nama host diatur secara tersentral oleh Internet Signet Number Authority. Dimonitori oleh John Postel. Daftar tabel dapat di-download secara berkala. Di mana? Bisa Anda download di situsnya ya, di sini www.iana.org. Ya, atau John Postel www.postel.org. Kemudian organisasi terkait dengan DNS. Pada mulanya adalah tadi IANA. Ya. Kemudian sekarang adalah ICANN, Internet Corporation for Assigned Name and Number. Menunjuk DNSO atau Domain Name Supporting Organization untuk mengatur penggunaan domain name kalau global. Kalau regional ada APTLD, CENTR, APNIC. Kemudian negara berbeda-beda. Di Indonesia, EDNIC, garis miring, Edi Domberg. Pengelola nama domain Indonesia saat ini adalah Pandi. Pengelola nama domain internet Indonesia. Bisa Anda cari di www.pandi.org.id. Sejarahnya dimulai dari individual sampai ke Rahmat Samik Ibrahim dan kemudian ke Budi Raharjo. Ya, pengelola nama domain Indonesia itu dimulai dari individu sampai ke Rahmat Samsik Ibrahim, kemudian ke Budi Raharjo menggunakan nama Indonesia Network Information Center. Ya, webnya masih di www.pandi.org.id. Sebelumnya, domain admin yang terdaftar di IANA atau ICANN untuk mengelola IDNIC, Budi Raharjo, dan Maman Sutarman. Nah, ini merupakan hierarki distribusi address page IPv4. Nah, bisa Anda lihat tabelnya di sini berikut ini ya. Oke. Di sini ada organisasi-organisasinya. Nah, ada ICANN, Internet Corporation for Assigned Name and Number. Adalah badan dunia yang mengurusi internet. Kemudian ada ASO, adalah bagian dari
Ihsan tadi yang mengurusi resource yang terkait dengan address page, IP address, AS number, dan reverse DNS. Regional Internet Registry seperti APNIC, ARIN, RIPNCC, AFRINIC, LACNIC, dan juga National Internet Registry seperti JPNIC, ARNIC, CNIC, ya. Itu juga berada di bawah hierarki ini. Kemudian ada IANA, Internet Signet Number Authority. Badan yang memiliki resource internet diberikan wewenang oleh ISAN tadi, ICANN, untuk mendelegasikan resource IP address lebih lanjut kepada member ASO dan DNSO. DNSO tersebut adalah Domain Name Supporting Organization, bagian dari ISAN yang mengurusi resource yang terkait dengan domain name. CC, TLD, dan GTLD berada di bawah hierarki ini. Kemudian ada PSO, Policy Supporting Organization, bagian dari ISAN yang berkonsentrasi pada policy teknis internet seperti RFC yang dihasilkan oleh IETF. Nah, ini ada RIPENCC, itu adalah di, kemudian ada AFRI, APNIC, ARIN, LACNIC. Nah, ini ya, di Eropa, ya, ini di Afrika, ini di Asia, ini di Amerika Utara, ini di Amerika Selatan. Domain name system, tabel yang dikelola secara terdistribusi. Seorang administrator mengelola sebuah domain tertentu. Domain dapat memiliki subdomain. DNS Inventor Paul Mokapetris. Data-data di DNS tidak hanya sekedar nomor IP jelasnya, tapi juga jenis komputer, OS, lokasi, dan lain-lain. Klasifikasi nama domain ada generic top level domain, ada country code top level domain. Ya. Generic top level domain itu domain yang paling populer adalah .com, .net, .org, .gov, .mil, .edu, .nd. Sudah ditambah dengan domain-domain lain. Contohnya ya, Aero, BIS, COOP, INFO, info, museum, name. Ya. Kemudian country code top level domain itu ada ID, GP, SG, OS, dan lain-lain. Masing-masing dikelola oleh seorang administrator yang ditunjuk oleh IANA. Mekanisme query di dalam DNS sama seperti menelusuri alamat pos biasa. Untuk menelusuri alamat di bawah ini, alamat dibaca dari belakang, mulai dari Indonesia. Asmuri Wahyu, jurusan teknik, bla 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 ya. Itu dari Indonesia, Surabaya, jalan mana, gedung mana, ya, siapa namanya. Tadi dimulai dari belakang. Kemudian query ke www.informatika.its.ac.id dilakukan dengan urutan ID, ACID, ITATS.ACID, informatika, ya, baru komplit. Ada proses CIS untuk mempercepatnya. Kemudian struktur DNS itu merupakan sebuah hierarki pengelompokan domain berdasarkan nama yang terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya root domain, top level domain, second level domain, third level domain, dan host name. Kemudian struktur domain ID atau di Indonesia, ya, domain harus di bawah second level domain. Contohnya ASI, Academic, CO, Company, OR, Order, Net, Government, Military, School, Web. Khusus itu adalah war.net.id, inilah khusus warnet.
Perkembangan domain ID ya, itu dimulai dari tahun 95. Nah, sedikit 96, 97, 98 sampai sekarang tahun 2020. Berapa banyak domain yang sudah ada di Indonesia? Ya, bisa Anda bayangkan sendiri ya, pasti sangat banyak sekali. Kemudian, secara teknis, tool, server, setup, query, dan lain-lain ya, itu adalah topik seputar DNS. Non-teknisnya, aturan penamaan dan persyaratan pendaftaran. Legal atau hukumnya adalah haki, trademark, cyber quoting, dispute resolution police, ya, itu merupakan topik seputar DNS. Nah, itu tentang DNS server. Ya, semoga bisa Anda pahami, pelajari. Kalau ada yang belum jelas, nanti bisa Anda tanyakan. Ya, saya kira cukup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.